Shalom rekan-rekan semua, senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semua walaupun masih dalam media online, tetapi biarlah kalian tetap semangat, tetap bisa terus mengikuti kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan bagi kalian semua, saya juga berharap bahwa kalian bisa subscribe di channel ini dan juga kalian bisa mengikuti seluruh agenda dari Komisi Pemuda maupun Remaja di Instagram Prekbun Youth Community, dan biarlah di situ kalian bisa mengikuti, kita ada banyak acara fellowship maupun juga CG. Dan juga kalian dapat memberikan persembahan melalui barcode yang nanti akan ditampilkan selama kebaktian nanti, dan biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan setiap yang telah diciptakannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah pemuda Prekbun Youth Community. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa bertemu dan berkumpul lagi di tempat ini. Mari kita sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dialah Raja mulia. Mari setiap kita boleh mengangkat suara kita. Raja mulia, Kau Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi Kau yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, sekali lagi Raja mulia. Engkaulah Raja yang mulia, Allah pemenang dalam kehidupan kami. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Amin. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita tidak pernah luput dari dosa. Dan seringkali kita berusaha untuk menutupi setiap dosa dan pelanggaran yang kita buat. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kita menutupi segala dosa kita, itu tidak akan pernah bisa. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mazmur 19 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari setiap kita boleh menundukkan kepala kita. Sungguh kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup dalam kehidupan kami. Setiap kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Mari setiap kita boleh mengakui dosa-dosa kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami secara terus menerus berbuat dosa Tuhan. Kami tahu pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Tetapi kami memelihara kekecewaan dalam hidup kami. Kami memelihara sakit hati Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ada di bawah kaki salib-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami bawa setiap dosa-dosa kami Tuhan. Karena hanya sungguh kami percaya salib-Mu yang mampu Tuhan. Sembuhkan dan tahirkan kami Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung,
supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin banyak keadaan ataupun kondisi ataupun orang yang mengecewakan kita. Tetapi saya percaya Tuhan berjanji dan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan yang bersama kami. Sekalipun kami berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun hidup kami tidak menentu Tuhan, tapi Engkau-lah kepastian dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, Kau berjalan bersama kami. Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu Tuhan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sama-sama kita naikkan Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sangat membutuhkan pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, biarlah boleh menjadi panduan dan tuntunan di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pikiran kami, supaya kami bukan hanya mengerti dan kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang sudah kami mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sejauh ini bacaan firman Tuhan yang berbahagia ada setiap kita yang membaca dan yang terlebih memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam kehidupan ini ada pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Jika terkait dengan kekecewaan, pertanyaan apakah yang perlu kita tanyakan? Kita perlu bertanya, karena kalau kita salah bertanya, maka kita juga mungkin akan dapat salah jawaban. Saya kira terkait dengan kekecewaan ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengusulkan kepada kita, untuk kita mempertimbangkan satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan terkait dengan kekecewaan. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan adalah gini, bagaimana kita bisa mengubah kekecewaan menjadi kemenangan? Bagaimana mengubah kekecewaan menjadi kemenangan? Mengapa ini pertanyaan yang perlu kita ajukan? Saudara, begini, kalau kita bicara mengenai kekecewaan, tidak ada orang yang imun terhadap kekecewaan. Setiap kita bisa kecewa. Setiap kita tidak kebal terhadap kekecewaan. Bahkan orang yang beriman sekalipun bisa mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu kita perlu bertanya, bagaimana kita mengubah kekecewaan sehingga kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bacaan yang kita baca, saudara, itu memberikan kepada kita satu prinsip penting. Ada satu prinsip penting bagaimana kita bisa mengubah kekecewaan menjadi kemenangan. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, perhatikan kata sekarang kita tahu. Perhatikan kata tahu di sana. Pertanyaannya, kita tahu apa? Apa yang kita ketahui? Saudara, satu hal penting yang menjadi prinsip, yaitu apa yang kita ketahui, yaitu kita mengetahui hati Allah. Atau kalau saya menggunakan kata yang lain adalah kita mengenal hati Allah. Saudara, ini adalah prinsip penting bagaimana kita bisa mengubah kekecewaan menjadi kemenangan. Saudara, pertanyaannya adalah seperti apa sih hati Allah itu? Bacaan yang kita baca juga menunjukkan kepada kita seperti apa hati Allah itu. Yang pertama, saudara, kita bisa mengetahui bahwa hati Allah adalah hati yang tidak kecewa meskipun manusia mengecewakan. Saudara, saya ulangi ya. Hati Tuhan adalah hati yang tidak kecewa meskipun manusia mengecewakan. Saudara, menarik untuk kalau kita perhatikan bahwa Paulus menunjukkan kenyataan bahwa manusia itu mengecewakan.
Kalau kita perhatikan mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 yang kita baca ini, kita bisa menjumpai begitu banyak kenyataan yang kita jumpai di dalam kitab Roma, juga di dalam Alkitab, maupun di dalam kenyataan sehari-hari bahwa manusia itu bisa mengecewakan. Kalau kita ambil contoh dalam kitab Roma sendiri, misalnya dituliskan demikian pada pasal yang pertama ayat ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan saudara, ini adalah sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Paulus bahwa manusia bisa mengecewakan. Kenapa? Tahu Tuhan, kenal Tuhan tetapi tidak memuliakan Allah. Mengecewakan bukan? Saudara, saya ingin mengajak kita untuk jeda sejenak. Saudara, manusia bisa mengecewakan. Oleh sebab itu, sebagai refleksi kita, kalau kita mengalami kekecewaan, paling tidak saudara, jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu kaget. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi. Itu adalah kenyataan yang kita jumpai di dalam keseharian kita. Kalau di dalam Alkitab kita menjumpai bahwa Tuhan saja dikecewakan oleh manusia. Bukankah terhadap sesamanya manusia bisa mengecewakan juga, bukan? Oleh sebab itu saudara, penting untuk kita perhatikan apa yang Yeremia itu pernah tuliskan. Yaitu begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah orang yang kecewa, bisa menjadi, kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu mengandalkan manusia, kita terlalu mengharapkan manusia, termasuk diri kita sendiri. Jadi saudara, kalau ada yang mengecewakan kita, sekali lagi, jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu kaget. Inilah sebuah kenyataan yang bisa kita hadapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata demikian, saya capek. Saya bertanya, kamu capek apa? Saya capek dengan diri saya sendiri. Loh, kok bisa? Saya selalu jatuh di dalam dosa yang sama, berulang kali. Saya sudah bertobat, tapi kemudian saya jatuh kembali. Jatuh lagi, kembali lagi. Jatuh kembali. Berulang-ulang. Saya merasa capek. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang yang saya temui ini adalah sebuah kenyataan bahwa orang ini kecewa terhadap dirinya. Saudara, kekecewaan adalah sebuah kenyataan. Tetapi saudara, penting untuk kita ingat adalah terus kecewa itu adalah sebuah pilihan. Saya ulangi ya, kekecewaan adalah kenyataan. Tetapi untuk terus kecewa itu adalah sebuah pilihan. Saudara, kita perlu memilih. Memilih apa? Kita perlu memilih untuk melangkah. Tidak hanya menerima pada kenyataan yang ada bahwa manusia bisa mengecewakan. Yes, tetapi kita perlu memilih untuk melangkah lebih. Kita perlu memilih untuk melangkah semakin kenal hati Allah. Hati Allah kita adalah hati yang tidak kecewa dengan manusia. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai manusia, kita perlu mengingat kebenaran ini. Manusia bisa kecewa, tetapi Tuhan tidak. Bahkan terhadap manusia sekalipun bisa mengecewakan dia, Tuhan tidak kecewa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mungkin saat ini ada yang merasa, Tuhan saya kok kecewa dengan diri saya sendiri. Ingat, Tuhan tidak pernah kecewa dengan apa yang telah diciptakannya. Oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan saudara? Jangan hanya menerima kenyataan manusia bisa mengecewakan, tetapi mulailah bergerak maju untuk semakin mengenal hati Allah. Saudara, kalau kita perhatikan, hati Allah yang kedua yang kita bisa jumpai adalah Allah itu tidak pernah menyerah. Kalau yang pertama itu Allah tidak kecewa, yang kedua kita bisa mengetahui bahwa hati Allah itu Allah tidak pernah menyerah. Perhatikan apa yang dituliskan demikian saudara di dalam Alkitab kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi ya. Allah turut bekerja, dan ini yang perlu kita garis bawahi, dalam segala sesuatu. Saudara, kalau kita perhatikan, kitab Roma itu adalah sebuah kitab yang penuh dengan gambaran akan manusia yang mengecewakan. Tetapi saudara, kitab Roma bukanlah yang utama menunjukkan kepada kita tentang manusia yang mengecewakan. Tidak. Kitab Roma adalah sebuah kitab yang hendak dipakai oleh Paulus untuk menyatakan seberapa besarnya Tuhan kita. Seberapa gigihnya Tuhan kita terhadap manusia yang mengecewakan. Tuhan itu tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini termasuk dengan kondisi bahwa manusia bisa mengecewakan. Oleh sebab itu saudara, kita perlu terus mengingat akan hati Allah yang tidak pernah menyerah ini. Saudara, kalau kita sebagai contoh begitu, kita pernah menjumpai seorang tokoh yang bernama Elia. Pada suatu kali Elia begitu lelah, Elia capek, boleh dikatakan Elia ini kecewa begitu ya. Ketika Tuhan bertanya, Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia ngomong, saya bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, tapi hanya aku sendirian. Di dalam hati Elia kita bisa merasakan adanya kekecewaan. Kekecewaan seperti merasa sendiri. Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada dia rekan-rekan, memberikan kepada dia sahabat. Atau juga mungkin Elia itu merasa, aku ini sudah bekerja begitu kerasnya tetapi tidak ada hasilnya. Ada sebuah perasaan kecewa di situ, bisa jadi. Tetapi perhatikan saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah. Apa yang Tuhan lakukan saudara? Elia di dalam segala kekecewaannya dan kelelahannya, dia berjalan menuju ke gunung Tuhan. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah, yang pertama-tama Elia diberi roti saudara. Ada roti, bisa makan, ada air, bisa minum. Tuhan itu tidak pernah menyerah. Sehingga Elia bisa sampai berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan sekali lagi di dalam kitab Roma, bagaimana Allah tidak menyerah adalah, kalau kita perhatikan sejak kejatuhan manusia, pertama kali Adam dan Hawa, terus melangkah, Tuhan tidak pernah menyerah. Bahkan kita menjumpai satu kebenaran penting. Allah itu mau berkorban dengan menyerahkan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia ini bisa merasakan betapa Tuhan itu Tuhan yang gigih terhadap mereka. Tuhan tidak pernah menyerah dengan yang telah diciptakannya. Saudara, kadang-kadang kita ini bisa lelah, bukan? Kita bisa lelah, Tuhan, saya capek. Bahkan mungkin kita bisa juga capek dengan kekecewaan kita, bukan? Tetapi satu hal yang saya ingin saudara ingat pada kesempatan kali ini adalah Tuhan tidak pernah menyerah terhadap dirimu. Meskipun kadang-kadang kita menyerah, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu saudara, kita jangan berhenti hanya pada sebuah kenyataan bahwa kita bisa mengecewakan. Ya. Tetapi kita perlu melangkah lebih jauh bahwa Tuhan kita perlu mengenal hati Dia, hati Tuhan kita yang tidak pernah kecewa dengan kita. Kita bisa mengecewakan, ya, tetapi Tuhan tidak kecewa dengan kita. Tuhan bahkan tidak pernah menyerah, meskipun kadang kita sebagai manusia bisa menyerah. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada saudara hari ini kecewa, jangan berhenti di sana. Maju terus, melangkah, kenallah hati Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap saudara. Saat ini ada beberapa orang yang mengalami kekecewaan besar. Kecewa kenapa? Karena ada tokoh-tokoh yang begitu mereka hormati, itu melakukan sesuatu yang di luar pikiran mereka. Tetapi tahukah saudara bahwa meskipun di dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan itu senantiasa membentuk setiap kita.
Orang-orang yang kecewa ini Tuhan bentuk supaya apa? Supaya mereka bisa bukan hanya merasakan akan kebaikan Tuhan, tetapi mereka bisa mengenal hati Tuhan. Saudara, Tuhan ingin saudara bisa mengenal hati Dia. Hati Dia yang tidak pernah kecewa. Hati Dia yang tidak pernah menyerah terhadap saudara. Saudara, saya punya seorang anak, 2 orang anak begitu ya. Anak saya ini bisa bikin saya marah, saudara. Maklum ya, sebagai anak kadang-kadang mereka bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa bikin hati pegel. Apakah saya kecewa dengan mereka, saudara? Kadang-kadang bisa merasa, ya tapi saudara, enggak lama. Karena saya mengasihi mereka. Demikianlah hati Tuhan. Kadang kita bisa jatuh. Kadang kita bisa terpuruk. Kadang kita bisa kecewa, bahkan kita bisa mengecewakan orang lain, bukan? Tetapi kenal hati Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewa dan juga Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saudara. Saudara, hati Tuhan yang ketiga adalah Dia ingin kita itu bisa menjadi saksi. Perhatikan demikian saudara, firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan kata ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya ulangi sekali lagi. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil. Saudara, seringkali kita menyalahartikan bagian firman Tuhan ini, kita menganggap bahwa kalau begitu bagaimana kita mengukur perbuatan Tuhan adalah dengan mengukur dari diri kita sendiri. Kalau kita nyaman, kalau kita nggak pernah kecewa, atau kita tidak mengecewakan orang lain. Tidak, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah sebuah konsep yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma adalah kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai pusat. Ini bukan tentang kita, sehingga kalau kita merasakan ada kekecewaan, ada kesakitan, lalu kita bisa, kenapa begini Tuhan? Enggak begitu. Tetapi menarik bagi Paulus ketika Paulus berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia, itu disejajarkan dengan bagi mereka yang terpanggil. Apa hubungannya antara mengasihi Dia dan yang terpanggil? Saudara, satu hal yang Tuhan itu ingin sampaikan kepada kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah begini. Tuhan ingin kita bisa merasakan kasih Dia. Tuhan ingin saudara bisa merasakan kasih Tuhan. Termasuk ketika saudara mengalami kekecewaan sekalipun, ketika saudara mengalami kesakitan, Tuhan ingin saudara bisa merasakan kasih-Nya. Dan ketika saudara merasakan kasih Tuhan, ini yang penting untuk kita perhatikan adalah itu menjadi sebuah panggilan bagi kita. Panggilan untuk apa? Untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita betapa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi saudara, ini sebenarnya adalah sebuah kerinduan Allah bahwa kita itu bisa merasakan kasih Dia, tetapi enggak berhenti sampai diri kita sendiri. Kita terus menyaksikan kasih Allah. Demikian pula ketika kita bergumul dengan kekecewaan. Ketika kita bergumul dengan kekecewaan, saudara, maka kita perlu mengingat bahwa kita perlu menang terhadap kekecewaan kita. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang lebih besar dari diri kita. Yaitu Tuhan itu ingin setiap umatnya, setiap manusia itu bisa merasakan kasih Tuhan. Terutama mereka yang mungkin sedang mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita perhatikan konteks dari Roma pasal yang ke-8 ini itu berbicara mengenai pengharapan anak-anak Allah. Ini bukan hanya berbicara mengenai kondisi kita, tidak. Tetapi ini sebuah kondisi yang bisa dirasakan oleh semua umat. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18, ayat yang ke-20 dari pasal yang ke-8, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan. Saudara, ada sebuah konsep bahwa
Tuhan itu kepingin kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika kita merasakan, maka kita bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang kita perlu pegang, yaitu mengenal hati Tuhan. Dia ingin kita mengalami lebih dulu kasih Tuhan. Setiap kita bisa kecewa, yes. Tetapi kalau kita berhenti kepada kekecewaan, maka kita perlu mempertimbangkan baik-baik. Apakah kita tidak sedang salah pilih? Kita perlu melangkah. Kita perlu melangkah, yaitu mengenal hati Allah. Kenapa saudara? Ketika kita mengenal hati Allah, maka kita bisa memiliki pandangan yang lebih jernih. Kita bisa memandang lebih jernih tentang diri kita. Ketika kita mungkin merasa lelah, merasa capek, merasa nggak berdaya, kita bisa memiliki harapan-harapan yang tidak sehat. Ketika kita mengenal hati Allah, maka kita bisa mengatasi kekecewaan kita. Demikian pula ketika kita mengenal hati Allah, maka kita ini juga bisa melihat sesama kita secara lebih sehat. Kita tidak memaksakan harapan-harapan yang tidak realistis kepada mereka. Kita bisa melihat mereka secara lebih sebagaimana Allah melihat mereka. Demikian pula ketika kita mengenal hati Allah, maka kita juga bisa memiliki pandangan yang lebih jernih terhadap Tuhan. Sehingga kita sendiri tidak akan kecewa dengan Tuhan. Bukankah pada saat ini banyak orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Kenapa? Mungkin karena mereka tidak terlalu mengenal hati Allah. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita mengubah kekecewaan menjadi kemenangan? Satu prinsip penting, kenallah hati Allah. Hati Allah yang tidak kecewa, hati Allah yang tidak pernah menyerah, hati Allah yang ingin membuat saudara merasakan, mengalami kasih Allah sehingga kita bisa menjadi saksi kepada sesama kita. Saudara, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kepada kita salah seorang tokoh. Ini tokoh yang menjadi penulis kitab Roma ini saudara. Paulus adalah seorang yang sangat hebat bukan? Tetapi kalau kita perhatikan, Paulus memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama saudara, Paulus itu adalah orang yang memiliki harapan yang tidak realistis kepada sesamanya. Dia suka maksa saudara. Maka kita perhatikan kenapa Paulus itu menjadi orang yang menganiaya jemaat. Ada harapan-harapan terhadap sesama yang tidak masuk akal, yang dia paksakan kepada mereka. Saudara, kadang-kadang ada orang yang suka memaksa bukan? Ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa orang ini tidak terlalu mengenal Allah. Tetapi satu kesaksian yang sangat luar biasa yang kita bisa jumpai dalam diri Paulus. Apa itu saudara? Ketika dia salah mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan tidak pernah menyerah, tidak kecewa dengan Paulus. Tetapi Tuhan itu menangkap Paulus. Dan itu juga Tuhan ingin lakukan kepada setiap kita, kepada saudara dan kepada saya. Dia ingin kita mengenal dia. Sebab itu saudara, ketika Paulus itu mengalami itu, ketika dia mengenal hati Allah, maka ada perubahan yang dahsyat. Dari seorang penganiaya jemaat, dia menjadi orang yang begitu giat membangun jemaat, begitu giat untuk menguatkan jemaat, begitu giat untuk menyaksikan kasih Allah. Saudara, yang berikutnya juga kita bisa menjumpai Paulus adalah orang yang penuh dengan kelemahan juga, seperti saya dan seperti saudara. Begitu. Salah satu kelemahan yang Paulus miliki adalah dia ini tidak pandai ngomong. Di dalam bagian yang lain dia itu membuat orang itu ketika ngomong tidur. Tetapi yang luar biasa saudara, ketika dia mengenal hati Allah, apa yang terjadi? Paulus bisa menyikapi kelemahan dia secara lebih tepat. Sehingga pada suatu kali Paulus pernah berdoa kepada Tuhan, ada setan yang menggocoh dia, ada pandangan bahwa itu berbicara mengenai sakit penyakit bisa jadi. Paulus ada kelemahan secara fisik begitu, tapi juga bicara mengenai ada kelemahan-kelemahan yang lain. Tetapi yang luar biasa adalah ketika dia mengenal hati Allah, dia bisa melihat bahwa di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, ini adalah sebuah contoh betapa
Kalau kita ingin mengubah kekecewaan menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan, maka satu prinsip penting. Kita perlu mengenal hati Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia ingin setiap kita bisa mengenal Dia. Saudara, apapun kondisi saudara sekarang, saya mengajak kita untuk ayo kenal hati Tuhan. Jika saudara kecewa saat ini, ayo kenal hati Tuhan. Ada orang yang mengecewakan saudara, ayo kenal hati Tuhan. Sehingga kita bisa mengubah kekecewaan kita menjadi kemenangan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami juga mau menaikkan syafaat kami secara khusus untuk mereka yang sekarang ini sedang merasa kecewa. Kecewa akan diri mereka ataupun kecewa dengan orang-orang atau keadaan di sekitar mereka. Biarlah kasih Tuhan terus nyatakan kepada mereka. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus menolong di tengah berbagai kesulitan, pandemi yang belum berakhir dan juga bencana-bencana yang terjadi. Tuhan, Kau menolong setiap kami, Kau menolong bangsa ini. Biarlah pertolongan Tuhan boleh kami rasakan tepat pada waktunya. Demikian pula untuk gereja-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah gereja-Mu terus boleh menjadi saksi akan kebaikan dan kasih Tuhan untuk sesama. Kami ucap syukur, kami boleh beribadah bersama dan kami boleh berdoa karena kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad. Kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesukaran. Hari-hari ini adalah hari di mana banyak orang mengalami kesulitan dan kesukaran. Karena pandemi yang belum berakhir, yang diperparah dengan bencana yang terjadi di sekitar kita. GKI Pregolan Bunder mengajak kita untuk menjadi sahabat dan menjadi saudara
bagi mereka yang kesulitan ataupun mengalami kesukaran. Mari kita menjadi sahabat dan saudara bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, berikanlah persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Engkau, Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh diberikan kepada kami Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong para majelis untuk boleh mengelolanya. Biarlah dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apapun yang membuat kalian khawatir, apapun yang membuat kalian kecewa, ingatlah bahwa Tuhan adalah benteng dalam hidup kita. Tangannya yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Benteng hidupku. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tak akan gentar Tuhan. Karena tangan-Mu lah yang menopang kehidupan kami. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, banyak keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu Tuhan, tak akan ku gentar. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku Tuhan, menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, banyak keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Mari jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, semoga kita tetap sehat, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!